Baik kawan-kawan, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian ya untuk periode 18 Mei sampai dengan 19 Mei besok ya. Jadi saat saya buat ini tanggal 18 Mei waktu break sesi 1 ya, jam 1.23 kurang lebih ya waktu Indonesia bagian barat ya. Jadi saya akan bahas 14 saham dengan value transaksi terbesar dengan kenaikan di atas 2% ya minimum ya. Jadi mulai dari pembukaan sampai break siang ini ya. Ntar saya coba cek ulang. Baik, saya mulai dulu dengan MLPL ya. Jadi yang rajin nonton analisa saham saya ya, mencatat ya, dan juga buy ya kalau percaya ya. Udah lumayan juga profitnya ya. Jadi saya MLPL ini sudah saya sebutkan ya sebelumnya ya. Yang terakhir saya sebutkan kemarin ya, 17 Mei. Yang mau buy boleh ya, kan saya sebutkan boleh buy high sell higher atau tunggu buy and weakness di area yang saya kotain ini ya. Jadi yang berani buy high sell higher lumayan ya, ini target price nya sudah tercapai kurang lebih ya, dekat dengan yang saya kotai sebelumnya ya. Jadi kalau saya lihat di weekly nya ini mundur ke belakang, ini targetnya sekitar 352 ya. Jadi 352 ini sudah tercapai ya kurang lebih ya, walaupun nyentuh ya tidak sampai di atasnya ya. Jadi untuk MLPL yang sudah punya saya lihatkan dulu, pasang trailing stopnya di level sebentar saya pasangkan aja ya garisnya supaya lebih jelas. Jadi dia sudah punya, saran saya sih pasang aja trailing stopnya di 336 ya, itu yang sudah punya ya. Jadi jangan sampai keuntungan yang sudah didapat itu hilang ya. Jadi pasang aja trailing stopnya di sana. Kemudian kalau di bawahnya lagi, di bawahnya 336, karena hari ini naiknya lumayan tinggi ya. Jadi kalau mau pasang di dua level, kemungkinan pasangnya di 336 dan 325 ya. Itu untuk trailing stopnya ya, bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya Pak Sunar, kalau mau buy kira-kira di mana? Kalau buy on weakness sih menurut saya sih tunggu koreksi ya. Kurang lebih target koreksinya terdekat ya kurang lebih sekitar 280 lah, atau sekitar 300-an ya, 280 sekitar atau sekitar 300-an itu target koreksi terdekatnya. Jadi yang belum punya kalau mau buy weakness sih tunggu aja di sekitar 280 atau 304 ya. Kalau misalnya dia turun sampai 280, kalau dia berhasil rebound mantul ya barusan buy ya. Jadi bukan berarti dia turun ke 280 langsung dia nyentuh langsung buy, enggak ya. Kita tunggu lihat satu hari ke depan, kalau dia berhasil naik ke atas 285 gitu ya, jadi mulai buy gitu ya. Atau kalau mau tunggu ya sekalian di sekitar area ini ya, 210 sampai dengan 230 ya, area yang saya kotain ini ya, area yang sideways sebelumnya sebelum dia breakout ya. Kalau mau buy weakness itu di sana, atau sekalian tunggu di bawah ini ya, sekitar area 135-an sampai 140-an ya, di area Fibonacci extension 127,2%-nya ya, kurang lebih sana. Tapi menurut saya sih lebih baik sih tunggunya kalau buy weakness sekitar sini ya. Kalau dia super bullish ya, koleksinya paling ya sekitar 280-an lah kurang lebih ya. Kemudian yang mau buy high sell higher, Pak Sunar saya maunya buy high sell higher aja, karena dia uptrendnya masih cukup bagus ya. Jadi jangan terlalu takut juga, kalau mau buy high sell higher boleh ya, mulai dari kalau berhasil naik ke atas 352 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 352, target berikutnya adalah 406. Nah 406 ini didapat dari mana? Kalau kita mundur ke belakang di weekly-nya ya, 406 ya, ini targetnya di sini ya kurang lebih ya. Jadi tahun 2017-an ya, di awal-awal ya, Februari ya. Kemudian dia berhasil naik lagi ke atas 406, target berikutnya 430 ya. Berikutnya lagi 482. Menurut saya sih selama dia bertahan di atasnya 300 ya, atau di atasnya 280 ya, ini support psikologisnya ya, ada kemungkinan dia masih bisa lanjut terus sampai 400 ke atas ya untuk MLPL ya. Saya nggak tahu ada aksi korporasi apa, saya nggak baca berita ya, atau fundamentalnya seperti apa, saya nggak cek ya. Cuma secara teknikal sih dia uptrendnya masih cukup bagus ya. Jangan terlalu takut ya, walaupun ini naiknya tinggi ya. Kalau kita lihat di sini naik tinggi, udah dia koreksi naik lagi gitu ya. Jadi kalau kita takut buy high sell higher ya buy weakness, tapi dapat ya, seperti itu ya.
Kalau mau sih buy high sell higher karena uptrendnya masih bagus ya, momentumnya masih bagus istilahnya gitu, apalagi volumenya masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Tapi hati-hati aja yang sudah punya tetap pasang trailing stopnya ya, saya sebutkan sebelumnya ya, 336 dan 325 itu untuk MLPL. Kemudian untuk berikutnya MPPA. Nah, ini koneksinya agak lagging ya. Mudah-mudahan masih bisa connect ini. Ini saya pindah cat aja susah. Ya, saya disconnect dulu lah ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini MPPA ya, berikutnya ya, yang sudah punya pasang aja trailing stopnya ya. Trailing stopnya pasang di mana Pak Sunar? Di sini ada low-nya ya, low-nya candle untuk hourly-nya di sini di level 1010 ya. Jadi kalau sudah punya pasang aja trailing stopnya di 1010 dan di level ini ya. Ini swing high-nya di levelnya bentar ya 990 ya. Dia sudah punya pasang aja trailing stopnya di sana 990 atau 1010 ya. Kalau yang belum punya ini sesi 1 sudah mulai ya. Maaf, maksud saya sesi kedua sekarang sudah mulai. Jadi kalau yang belum punya tetap buy on weakness-nya di area yang saya kotain ini ya. Nah, ini kurang lebih sekitar area 740 sampai dengan 860-an ya kurang lebih ya. Itu area buy on weakness-nya. Kemudian kalau mau buy high sell higher boleh nggak Pak Sunar? Karena uptrend-nya masih bagus ya ini ya. Boleh saja buy high sell higher ya, belinya bertahap ya. Jadi kita tunggu kalau dia berhasil naik ke atasnya ini ya, hanya hari ini ya, hanya hari ini 1110. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 1110 boleh tambah lagi, boleh. Target berikutnya yang terdekat adalah 1200 ya, seperti itu ya. Kemudian kalau dia berhasil naik ke atas 1200 Pak Sunar, kira-kira target berikutnya di mana? Nah, kalau kita lihat di sini targetnya masih jauh ya, masih potensial mencapai target sekitar 1510-an ya. Jadi dia kalau berhasil breakout ke atas 1200 masih potensial mencapai target 1510-an ya. Ini kurang lebih ya. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut juga, tapi jangan terlalu agresif juga ya. Karena kalau kita lihat di sini volumenya dia mulai dari aktifnya dia mulai dari Novemberan ya 2020 sampai sekarang masih lumayan tinggi ya volumenya ya. Jadi jangan terlalu takut. Yang buy high sell higher boleh aja ya. Yang penting pasang trailing stop dan stop loss. Kalau mau nambah posisinya jangan terlalu banyak diukur ya. Jadi jangan sampai sudah punya terus nanti buy Pak Sunar bilang boleh naik, boleh buy kalau naik lagi ke atas 1110. Tapi juga diperhatikan porsinya ya. Jadi kalau misalnya sudah punya di bawah banyak sekitar 10 juta, jangan sampai nanti kalau dia breakout ke atas 1110 buy-nya banyak sampai pakai margin sampai 200 juta gitu ya. Nanti nggak seimbang ya, takutnya nanti dia kalau tiba-tiba turun mendadak keuntungannya sudah didapat tiba-tiba loss gitu ya. Jadi belinya bertahap aja, santai aja, disesuaikan dengan risiko profil masing-masing ya. Itu untuk MPPA. Kemudian untuk Medco ya, di sini saya sudah sampaikan juga di analisa saham mingguan ya. Jadi dia berhasil breakout ke atas, ini resisten sebelumnya ya 730 ya, ini saya sudah sebutkan ya, garis-garisnya sudah saya tarik. Jadi dia sudah berhasil naik ke atas 730. Yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 730 ya. Jadi kalau dia turun pada 730 baik jual dulu ya. Yang belum punya kalau mau buy on weakness ya, tetap saran saya kalau buy on weakness ya kurang lebih sekitar area 670 sampai dengan 685 ya, seperti area itu ya. Kalau yang mau buy high sell higher, Pak Sunar posisi sekarang bagaimana kalau mau buy high sell higher? Tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 750 ya. Jadi kalau dia naik ke atas 750 ada kemungkinan dia akan berusaha untuk breakout dari 790 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 790 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh. Maka targetnya adalah kurang lebih yang saya kasih garis sebelumnya ini ya. Ini kurang lebih di sekitar area 833-an ya. Atau ya pakai acuan 830 aja. Kalau dia breakout lagi ke atas 830 apakah boleh buy lagi Pak Sunar? Boleh ya. Jadi jangan terlalu takut-takut ya. Ada kemungkinan dia naik sampai dengan 900 sampai dengan 915 lah, kurang lebih Fibonacci extension 127,2%-nya. Jadi itu untuk Medco ya. Terus terang sih uptrendnya sih masih cukup baik ya. Karena kalau kita lihat 1 2 3 4 5 minggu terakhir dia candlenya hijau ya. Jadi pasang aja trailing stop, belinya bertahap aja ya. Jangan terlalu agresif juga.
Kemudian LPPF ya, ini sudah saya bahas sebelumnya ya. Ini adalah titik level untuk buy on weakness ya, sudah saya sebutkan kurang lebih 1755 sebelumnya ya. Jadi 1835 dia sudah berhasil naik ya. Kemudian dia berhasil sebenarnya dia sudah berhasil naik ke atas 1935 ya. Sayangnya penutupannya dia agak sedikit turun ya. Jadi sampai dengan break itu dia ditutup 1905 ya. Yang mudah-mudahan dia berhasil naik lagi ya. Yang sudah punya pasang aja acuan trading stop atau stop lossnya pakai sebelumnya aja ya, yang sama ya garisnya supaya nggak bingung ya, 1835 dan 1755. Yang belum punya saran saya sih baik kalau sudah berhasil naik lagi ke atas, karena hari ini 1950, jadi sekalian kalau belum punya ya tunggu aja kalau dia berhasil breakout 1950 ke atas buy ya. Kemudian kalau mau average up sunat, average up-nya di mana? Jadi 1950 ke atas buy, kemudian naik lagi ke 2000 buy ya, kemudian naik lagi ke atas 2100 buy ya, seperti itu. Target price-nya ya di Fibonacci extension 50%-nya kurang lebih di sekitar 2250 sampai dengan 2320 ya. Dia akan berusaha untuk breakout dari ini swing high sebelumnya ya. Kalau kita lihat secara weekly-nya sih uptrend-nya masih cukup bagus ya untuk LPPF ya. Jadi jangan terlalu takut-takut juga ya kalau mau buy ya, tapi jangan terlalu agresif ya. Jadi buy-nya nyantai aja, ini volume 2 hari terakhir sudah cukup bagus ya. Yang mudah-mudahan dia berhasil breakout naik ke atas 2000 ya. Jadi naik ke atas 2000 lagi lebih aman lagi, tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi belinya disesuaikan aja, nggak perlu terlalu takut ya. Yang penting pasang trading stop dan stop loss ya. Karena begini ya, walaupun buy high sell higher ya, kelihatannya ketinggian itu, tapi kalau uptrendnya masih kuat ya, ya masih bisa profit ya. Contohnya seperti MLPL, MPPA gitu ya. Jadi jangan terlalu takut-takut ya trading ya. Kemudian berikutnya Mari ya. Jadi kita lihat di sini dia sebenarnya masih turun ya, masih testing Fibonacci retracement yang sebelumnya 23,6% ya, kurang lebih sekitar area 220 ke 230. Sebenarnya kalau mau buy on weakness sih boleh-boleh saja ya, ini sudah saya sebutkan sebelumnya, ini kurang lebih area buy on weakness-nya ya. Kalau mau buy on weakness di sekitar sana, di sekitar area ini. Kalau yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di 230 dan 226 ya. Kalau mau buy on weakness sekarang boleh, atau buy high sell higher boleh ya. Kalau mau buy high sell higher, mulai buy-nya pakai acuan high-nya hari ini aja ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 268 buy, kemudian kalau berhasil naik lagi ke atasnya sini swing high-nya tanggal 10 Mei ya 280 ya. Jadi kalau berhasil naik lagi ke atasnya 280 boleh tambah lagi ya. Ya seperti itu. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas 300 boleh tambah lagi seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja. Karena dia terus kecenderungan testing ini ya, area 226 sampai 230. Kenapa kita belinya bertahap? Karena kalau secara garis besar saya lihat patternnya ini ya, kurang lebih seperti head and shoulder ya. Hanya saja shoulder yang sebelah kanan ini belum terbentuk ya. Jadi resisten 280 ini cukup kuat ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau mulai naik ke atas 268 buy, naik lagi ke atas 280 buy, naik lagi ke atas 300 buy. Ya mudah-mudahan dia berhasil breakout naik ke atasnya ini ya, 336 ya. Di atasnya Fibonacci extension 127,2%. Kalau dia masih naik lagi ke atasnya 336, maka target berikutnya adalah kemungkinan besar dia bisa mencapai target Fibonacci extension 161,8% ya. Ya minimum ya di tengah-tengahnya 360 lah. Dia bisa tercapai ya. Ini targetnya saya ya, target price-nya ya. Kemudian berikutnya UNTR ya. Kelihatannya saya sudah cukup lama nggak bahas UNTR ya, sudah beberapa minggu. Jadi karena dia memang masih sideways ya. Ini dia berusaha untuk breakout tapi kelihatannya masih gagal ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya ya, atau stop lossnya di level 21.400 dan di 20.900 ya. Kalau turun di bawahnya 20.900, saran saya sih jual dulu karena dia ada kemungkinan turun lagi di bawahnya Fibonacci retracement 50% yaitu ke target 18.300-an ya, seperti itu ya. Jadi yang mau buy high sell higher ya, menurut saya sih minim tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya. Ini swing high resistennya 22.350. Jadi naik ke atas 22.350 boleh buy-nya bertahap aja. Kenapa bertahap? Karena ini sideways-nya cukup lama ya. Dan juga dia di atas ini juga ada sideways lagi ya. Jadi buy-nya bertahap aja, nyantai aja ya, jangan terlalu banyak-banyak, secukupnya. Naik lagi ke atasnya
12.925 boleh tambah lagi boleh. Targetnya sebetulnya di kurang lebih di sekitar area Fibonacci retracement 23,6%-nya ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini 23.600 ya, itu target berikutnya. Kalau naik lagi ya mudah-mudahan ini target Fibonacci retracement 23,6%-nya tercapai ya, seperti itu ya. Kalau Pak Sunar, ini breakout lagi, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 24.650 apakah boleh tambah lagi? Boleh. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 24.650 boleh tambah lagi boleh, maka kemungkinan besar dia mencapai target sekitar 26.800 sampai dengan 27.800-an ya kurang lebih ya, area yang saya kotak ini nih ya. Yang mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atasnya di 28475 ya. Ini high-nya di 21 Desember 2020 untuk UNTR ya. Kemudian untuk BRMS ya. Jadi BRMS ini setelah naik tinggi kemudian dia koreksi, hari ini rebound ya. Nah, yang sudah punya ya pasang aja stop loss-nya di level ini ya. Swing low-nya di 93 ya. Jadi kalau turun bawah 93, hati-hati ada kemungkinan dia turun di bawahnya Fibonacci extension di 8,2%, masuk lagi ke sideways area-nya yang ini ya. Ini sideways area yang sebelumnya ya. Memang sideways-nya lebar ya. Jadi kalau turun di bawahnya 93 lebih baik jual dulu ya saran saya. Kemudian bagi yang belum punya Pak Sunar, kalau mau buy boleh buy nggak? Sebenarnya kalau mau buy sekarang sih boleh-boleh saja ya. Pakai acuan kalau turun bawahnya ini ya, bisa aja pasang stop loss-nya di sekitar area 95 ya. Stop loss-nya 95 ya. Sampai 93 ya. Itu kalau yang buy sekarang, buy weakness boleh-boleh saja. Kalau yang mau buy hasil higher boleh nggak Mas Sunar? Boleh ya. Kalau mau buy hasil higher ya tunggu kalau sudah berhasil naik ke atas high-nya kemarin ya, tanggal 17 ya, 100 ya, naik ke atas 100 buy. Kemudian kalau berhasil breakout lagi, ini adalah swing high sebelumnya ya, dia swing high sebelumnya di level 104-an ya kurang lebih ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 104 boleh tambah lagi boleh. Jadi naik ke atas 100 buy, naik lagi ke atas 104 buy. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atasnya, ini ada swing high kecil ya, ini 106 ya. Kalau berhasil naik lagi ke atas 106, maaf di sini 109 ya. Kalau berhasil naik lagi ke atas 109 boleh buy lagi boleh tambah lagi. Kemudian kalau berhasil breakout lagi ke atasnya 113 boleh tambah lagi. Targetnya kurang lebih sekitar 120 sampai dengan 122-an ya. Itu untuk BRMS ya, mudah-mudahan dia tercapai ya. Itu secara teknikalnya ya. Kalau fundamentalnya memang masih belum terlalu bagus ya untuk BRMS ya. Kemudian berikutnya BKSL, kios, SAMF, Java, Baja, Power, ISSP. Jadi kalau kita lihat di sini, saya coba nyalakan dulu ya, karena tidak perubahan ya. Jadi sahabatnya saya coba backfill lagi. Jadi kalau kita lihat di sini, saya coba pinggirkan dulu ya, BKSL ya. Kita lihat dia testing area ini ya 70 ya. Jadi saya sudah sebutkan sebelumnya ya, yang buy on weakness boleh sekitar area 70 ya, dia berhasil rebound hari ini ya. Yang sudah punya pasang aja trading stopnya di 77 sama 75 ya. Itu bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya Pak Sunar, kira-kira gimana? Sarannya masih sama ya, tunggu di area sekitar 70 atau 75-an ya kalau mau buy on weakness, atau buy high sell higher. Kalau dia berhasil breakout naik ke atas 81 boleh buy boleh ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 81 Pak Sunar, target price-nya di mana? Kurang lebih di area yang saya kotak ini nih ya, 87 sampai dengan 93 ya. Itu target price-nya. Kemudian target berikutnya sekitar 103 sampai dengan 110 ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 110 boleh tambah lagi, target price-nya kurang lebih sekitar 120 sampai dengan 126 ya. Ini yang saya kotak ini. Jadi ikut area yang saya kotak ini aja ya. Saya gambarkan lainnya aja ya kalau mau beli tambah lagi ya. Jadi supaya jelas, tadi 70, 75, 81 ya. Jadi buy-nya kalau buy high sell higher ya naik ke atas 81 buy, kemudian naik lagi ke atas 88 buy, naik lagi ke atasnya
93 buy up ya, tambah lagi ya. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 102, tambah lagi ya, seperti itu. Kemudian naik lagi ke atasnya ini 110 kurang lebih ya, 109an ya, tambah lagi boleh ya. Mudah-mudahan ini targetnya ya, kurang lebih ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 100, kemungkinan besar dia bisa sampai target sekitar 120 sampai dengan 123an ya, itu untuk BKSL ya. Kalau kita lihat sih uptrendnya sih masih cukup bagus ya, membentuk bottoming ya, seperti perahu gini ya. Jadi banyak menurut saya sih secukupnya aja ya, jangan terlalu agresif ya, karena fundamentalnya juga masih belum terlalu bagus ya. Properti bisnisnya masih tertekan juga ya menurut saya ya. Jadi belinya bertahap aja ya. Kadang-kadang memang bisnisnya kalau lesu ya, harga sahamnya kok naik langsung ya, ada kemungkinan kalau bisnisnya lesu ya, kemungkinan ya, saya nggak nuduh atau menjelek-jelekan orang lain ya mungkin aja yang punya manajemennya dia ikutan goreng sahamnya ya bisnisnya lesu kan, mungkin aja salah satu grup pemiliknya dia juga ikutan goreng sahamnya naik gitu ya, karena bisnisnya lesu gitu ya. Ya biasanya seperti itu ya, bisa saja terjadi. Kemudian berikutnya Kios ya. Kios sudah saya sebutkan breakout ke atas 940 boleh buy ya, bagi yang belum buy ya. Atau kalau mau buy and weakness Pak Sunar, saya maunya buy and weakness saja ya, tunggu aja sekitar 790 sampai dengan 830. Yang sudah punya pasang stop lossnya di mana, di low nya 900 ya, itu bagi yang sudah punya ya. Jadi pasang stop lossnya 900 atau 940 lah, itu trading stopnya ya. Kemudian yang belum punya, kalau mau buy high sell higher Pak Sunar, kira-kira belinya di mana? Minim ya, paling cepat buynya 1010 ya, atau sekalian tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1050 buy ya. Jadi area yang saya kasih garis-garis ini ada teksnya ya, jadi memudahkan ya kalau mau dicatat ya. 900 maaf 1010 mulainya ya, itu paling awal ya kalau mau buy high sell higher. Kemudian 1050 tambah lagi kalau dia berhasil naik ke atas 1100, tambah lagi 1150, tambah lagi 1200, tambah lagi ya. Mudah-mudahan dia mencapai target sekitar 1280 ya. Kalau kita mundur ke belakang 1280 ini area supportnya di sini ya, candlenya yang untuk mingguan sekitar awal tahun 2019 ya, Februarian ya, itu targetnya untuk Kios ya. Jadi uptrendnya sebenarnya sih pasti cukup bagus ya. Nah seperti itu. Berikutnya SAMF setelah suspend bahkan ini kemarin dia suspend ya tanggal 17 ya, dia masih bisa naik lagi. Saya sudah sebutkan sebelumnya ya di analisa saham tanggal 11 ya, nanti coba dilihat lagi kalau salah tanggal 11 ya, itu yang terakhir ya. Sebenarnya sudah saya rekomendasi SAMF nama ya, seingat saya mulai tanggal 7 ya, buy high sell higher ya. Ternyata ini terakhir masih dikasih ya buy high sell higher ya. Jadi jangan terlalu takut ya, karena kalau terlalu takut ya percuma ya, karena uptrendnya masih cukup bagus, momentumnya masih kuat gitu ya. Jadi banyak kalau takut ya baiknya bertahap aja, dicicil aja, yang penting pasang trading stop dan stop loss. Yang sudah punya tetap ikut dengan ini ya, garis-garis saya ya, pasang aja trading stopnya di 1500, 1450, maksimum 1400. Kalau turun banyak 1400 lebih baik jual dulu begitu. Kalau mau buy on weakness pentingnya ini belum tahu koreksinya sampai di mana, jadi susah ngomongnya. Kemungkinan dulu sebelumnya saya bilang di sini ya 800 ya, paling berikutnya kalau dia dikasih ada kemungkinan sekitar 1000 sampai dengan 1080 sampai dengan 1100 ya. Ini yang saya kasih garis dua ini ya. Ya kemungkinan kalau dia koreksi ya sekitar sini ya. Kalau mau buy on weakness ya tunggu sekitar sini. Buy on weakness bukan berarti nyentuh 1080 langsung buy, enggak ya. Kita lihat apakah dia berhasil rebound atau mantul ya. Jadi kalau nyentuh 1080, kalau besoknya 1-2 hari dia berhasil naik lagi ke atas 1100, barusan mulai buy. Banyak bertahap aja seperti itu ya. Yang mudah-mudahan dia lanjut lagi membentuk seperti mangkok besar ya. Mudah-mudahan ya dengan supportnya sekitar 1050 sampai dengan 1100 ya, kurang lebih seperti itu. Kalau mau buy high sell higher Pak Sunar, boleh nggak? Boleh aja. Ini hanya hari ini kan dia di high levelnya 1575 ya, seperti itu ya. Jadi kalau dia breakout lagi ke atas 1575, maka target berikutnya adalah 1600 ya. Tadi saya kasih gambaran 1500. Kalau berhasil naik lagi ke atas 1500, kalau mau average up ya setiap kelipatan 25 atau setiap kelipatan 50 aja ya. Ya naiknya sampai kapan Pak Sunar ya? Ada yang tahu ya. Sampai kita lihat ada swing high-nya terkoreksi, barusan bisa tahu ya. Jadi uptrendnya sih sebenarnya masih cukup kuat ya.
Jangan terlalu takut-takut ketinggian, digoreng bandar lah dan sebagainya. Awas hati-hati nanti turun. Yang penting ya kalau mau trade ya buy, ya nyicil aja kalau takut ya. Karena kita sudah saya kasih acuan ini ya, garis-garisnya ya, pasang stop lossnya di mana. Jadi nggak perlu takut ya. Seperti itu ya. Yang penting buy-nya jangan terlalu banyak, disesuaikan dengan resiko masing-masing ya, seperti itu. Java ini sentimennya katanya sih bagus ya, sentimen unggas ya. Kalau sudah punya sih pasang aja trailing stopnya di level 1940 atau 1900 ya, karena kalau dia turun balik 1900 ada kemungkinan dia testing lagi ini ya, area breakoutnya di sekitar 1760-an ya. Jadi kalau di bawahnya 1860 lebih baik jual dulu ya. Kalau yang belum punya, menurut saya sih kalau mau buy on weakness ya masih tunggu di area sekitar ini ya, 1840 sampai dengan 1880. Atau kalian tunggu kalau dia berhasil breakout ke atas Fibonacci extension 127,2% ya, yaitu kalau dia berhasil naik ke atasnya 2020 buy. Kemudian kalau naik lagi ke atasnya 2110 buy, naik lagi ke atas 2160 buy. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2220, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi ya, karena targetnya masih kurang lebih sekitar area Fibonacci extension 161,8% di 2380 sampai dengan 2400 untuk Java ya. Kemudian untuk baja, kalau kita lihat di sini baja resistennya di 420 ya, dia sudah berhasil breakout, tapi sayangnya dia sepertinya lesu lagi ya, turun ya. Yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 396 ya, kalau yang belum pasang ya, atau maksimum di 390. Kalau mau buy and weakness Pak Sunar, tunggunya di mana? Ya tunggu kurang lebih ya, ada dua area ya weakness ya, sekitar 300-310, ini area saya kotain, atau sekitar swing low-nya ini ya. Ini swing low-nya kurang lebih di area 330 sampai dengan 320-an ya, kalau mau buy and weakness ya. Jadi turun, bukan langsung berarti buy langsung, enggak ya. Saya nggak pernah ngajarin untuk tangkap pisau jatuh, enggak ya. Tunggu kalau buy and weakness itu ceritanya kalau tunggu dia rebound ya, bukan berarti kalau dia turun-turun langsung kena targetnya berarti buy, enggak ya. Boleh tadi di sini atau tunggu di paling bawah ini ya buy and weakness ya. Tapi kalau turun lagi bawahnya ini lebih baik forget it ya, karena dia akan kecenderungan turun lagi di bawah area 150 ya, di bawah 150 ya. Jadi resikonya makin besar ya. Gitu ya. Kalau mau buy high sell higher, nah buy-nya mulai kapan Pak Sunar? Ya kita lihat high-nya hari ini di level, bentar saya paskan ya, 440 ya. Ini dekat dengan Fibonacci extension 127,2% ya. Target berikutnya kalau dia berhasil breakout ke atas 440 ya, maka dia ada kemungkinan capai target minim ya 500 lah. Tapi target Fibonacci extension 191,8% di 516-an ya. Jadi 500 masih memungkinkan lah kalau dia berhasil breakout ke atas 440. Belinya bertahap aja, naik ke atas 440 buy. Terus kok tambah lagi kalau naik ke berapa ya, setiap lipatan 20 aja lah. Naik ke atas 460 buy lagi. Naik lagi ke atas 480 buy ya. Targetnya ya 500. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atasnya 520, ke atasnya Fibonacci extension 161,8%, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh. Targetnya adalah kurang lebih kalau jauh ya, dia bisa sampai 700 ya. Memang jauh ya. Kalau kita lihat di sini, kalau dia berhasil breakout ke atas Fibonacci extension 161,8%, ada kemungkinan ya capai target yang ini ya, sekitar 635 lah. Kalau yang 261,8 mungkin terlalu tinggi ya, mungkin ya yang realistisnya 635 lah. Seperti ini, balik ke swing high-nya bulan Agustus 2014 ya. Masih ada kemungkinan nggak Mas Sunar? Kalau kita lihat di sini hijau semua ya candle ya. Jadi masih cukup bagus sebenarnya ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu takut-takut ya, secukupnya aja sesuai dengan yang saya sebutkan garis-garisnya ya, seperti itu ya. Kalau takut ya tunggu di bawah, tapi kalau nggak dapat ya jangan iri gitu ya, atau jangan menyesal ya, seperti itu ya. Atau buy high sell higher aja ya, seperti itu. Tower kemarin koreksi dalam, hari ini rebound kencang. Sepertinya kalau kita lihat di sini candlenya satu hari rebound kencang, terus koreksi dalam, rebound kencang, terus konsolidasi, turun lagi, rebound kencang ya. Jadi memang tower ini biasa ceritanya dia testing area resisten dari sideways-nya ya. Sebelumnya kan dia sideways, kemudian dia berhasil breakout kan. Jadi ceritanya itu dia secara nggak langsung dia testing resistennya ini ya, 1155 kurang lebih ya. Jadi yang sudah punya pasang aja
stop lossnya 1130 ya. Kemudian kalau buy-nya bagaimana Pak Sunar? Jadi kalau yang belum punya, kalau mau buy ya ikut aja yang garis yang saya sudah kasih tanda ini ya. Jadi 1110, 1130 ini stop lossnya ya. Stop lossnya ya. Karena dia kalau turun lagi ke 1130, maka dia akan testing area kurang lebih ya 1060 ya di bawah ini ya, sideways areanya, atau minim di 1085 ya testingnya. Seperti itu ya. Jadi kalau mau buy Pak Sunar ya, power weakness ya tunggu aja sekitar 1150-an ya. Seperti itu ya. Atau kalau dia berhasil naik ke atas 1150 buy, naik lagi ke atas, kalau kita lihat di sini ini ada 1205 ya. Itu adalah Fibonacci, bentar saya lihatkan ya. So, itu adalah Fibonacci retracement, bukan. Ini dari mana ya? Sebentar saya lihatkan dulu. Jauh ya enggak? Ini kelihatannya ada ekstra garis ya. Bukan Fibonacci retracement atau apa. Jadi saya paskan aja di sini ya swing high-nya ya 1200 ya. Jadi yang belum punya kalau mau buy high sell higher aja ya. Naik ke atas 1180 buy. Buy-nya bertahap naik lagi ke atas 1200 buy ya, seperti itu ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1250 Pak Sunar, apakah boleh tambah lagi? Boleh. Maka targetnya adalah kurang lebih sekitar 1300 sampai dengan 1325. Belinya bertahap aja ya. Kenapa bertahap? Karena kalau kita lihat di sini dia kan dari awal sini ya, Agustus ya, turun naik cekungan gini ya. Ini tuh naik terus ini turun ya. Ini kan mulai naik, nanti bentuk cekungan lagi ya, seperti cup gitu ya. Ya ada kemungkinan dia sampai 1325 bisa ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, karena dia masih ya terus terang aja situasi sekarang masih belum pasti ya, masih wait and see ya. Karena kebanyakan orang juga tunggu sentimen positif lagi ya. Apakah laporan keuangannya makin bagus atau enggak nanti tengah semester ini ya, setelah pemulihan dari pasca pandemi gitu ya. Kemudian berikutnya ISSP, kita lihat dia sudah berhasil breakout ke atas Fibonacci extensionnya 61,8% ya. Karena ini sebelumnya saya tarik Fibonacci extension ya. Jadi dia sudah berhasil naik lagi, tapi sayangnya kok setelah breakout dia turun di bawahnya ini ya 280. Ini adalah garis-garis yang saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Yang mau buy on weakness ya kemungkinannya di daerah 2 ini ya. Tunggu aja sekitar sini, 2 area ini. Ini areanya sudah saya sebutkan, ini sekitar 220 sampai dengan 235, atau di bawah sendiri 180 sampai dengan 195. Itu yang mau buy on weakness. Kalau mau buy high sell higher ya kan, mungkin pendapatnya Pak Sunar ini ada ekor panjang ke atas ya. Nah, kalau saya buy high sell higher kan nyangkut Pak Sunar ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 280 aja mulai buy ya. Jadi belinya nyicil aja ya. Naik ke atas 280 buy, kemudian naik lagi ke atasnya 288 buy. Kalau dia berhasil breakout dari high-nya hari ini 294, boleh tambah lagi. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 306, boleh tambah lagi, boleh. Maka targetnya di mana Pak Sunar ya? 320 dan 340 ya, itu target price-nya untuk ISSP. Sejauh ini sih dia sih masih cukup bagus ya uptrend-nya. Tapi di sini ada resisten cukup kuat ya 306. Jadi belinya jangan terlalu banyak-banyak, jangan terlalu agresif ya. Seperti itu ya. Tapi jangan terlalu takut juga ya. Memang ini istilahnya konsolidasi ya dia ya. Jadi setelah naik dia konsolidasi. Selama di atasnya 254 ini sebenarnya uptrend-nya dia masih cukup bagus ya. Dia akan berusaha untuk breakout ke atas 306 ya. Ini swing high-nya yang 19 Januari 2021 ya. 306. Jadi sekian analisa saham untuk hari ini 18 Mei dan untuk besok ya 19 Mei hari Rabu ya 2021. Terima kasih.